Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Sagiran dari Rumah Sakit Nur Hidayah, Bantul. Sahabat sekalian, betapa banyaknya kasus-kasus yang saya jumpai akhir-akhir ini yang harus dilakukan pembedahan, yakni kasus perlengketan usus. Sekali lagi, usus yang melengket, yang menyebabkan bisa kondisinya menjadi fatal kalau tidak ditangani. Baik, saya akan terangkan satu demi satu. Mohon bisa diikuti secara seksama biar kita bisa memahaminya sehingga jangan sampai ada lagi kasus yang terlambat penanganannya. Operasi perlengketan usus ini menjadi emergensi ketika kondisinya sudah sangat mendesak. Nah, kenapa bisa terjadi perlengketan? Ya, karena usus satu dengan yang lain itu mempunyai daya adhesi, saling melekat. Ya. Nah, penyebab-penyebabnya yang paling umum itu riwayat operasi yang lalu. Ya, jadi pada saudara sekalian yang mengalami sakit perut, mulai sekarang harus ada perhatian. Jangan-jangan ini suatu perlengketan usus. Ya. Dan operasi di zaman dulu itu lebih banyak perut itu dibelah ya, dibuka sehingga di kemudian hari salah satu komplikasinya adalah terjadi perlengketan usus. Biasanya orang-orang yang sudah pernah operasi sebelumnya dengan operasi yang terbuka, misalnya yang ini adalah operasi usus buntu umumnya. Terus yang ini sesar ya. Kemudian yang ini operasi pembedahan perut besar ya, secara besar. Ya, kadang-kadang ada yang sampai di atas ya, di daerah ulu hati itu ya. Jadi perutnya betul-betul dibelah. Nah, ini sekali lagi punya resiko terjadi perlengketan usus. Atau hati-hati ketika orang pernah mengalami cedera waktu olahraga. Ya, entah sepak bola kena tendang atau bela diri kena tendang ya. Atau jatuh kecelakaan terbentur ya, atau berkelahi ya, dipukul perutnya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya perlengketan usus di kemudian hari. Nah, ini kalau pasien sudah dalam keadaan perutnya sering kembung, BAB sulit atau sering sembelit, bahkan kalau sudah tidak bisa sama sekali, perut makin sakit dan pasien muntah-muntah. Ini contohnya perutnya sudah membesar dan kalau di rongsen seluruh ususnya itu sudah mengalami penggembungan. Ini sudah betul-betul emergensi, harus dilakukan operasi. Nah, sahabat sekalian, ini gambaran operasinya seperti ini ya. Jadi kita kalau melakukan operasi pada pasien seperti ini, kita menggunakan teknologi yang namanya laparoskopi. Nah, jadi ini awalnya, yakni memasukkan kamera supaya bisa melihat isi dalam perutnya. Nah, setelah kamera masuk, nah ini bisa terlihat seperti ini. Ya. Berikutnya kita melihat sejauh mana perlengketan di dalam usus itu terjadi. Nah, ini seperti ini kondisinya. Jadi ada perlengketan yang begitu hebat antara usus dengan dinding perut. Ya, ini sampai ususnya sampai melengket sedemikian rupa. Ya. Jadi bentuk-bentuk perlengketannya itu bisa macam-macam. Ini contohnya ya. Ini bahkan di daerah ini yang merah ini hati ini. Ini ada perlengketan ya, seperti ini. Perlengketan seperti ini.
Ini juga ya, ini ada perlengketan seperti ini. Ini sangat-sangat ya apa namanya beresiko terhadap terjadinya usus yang terjepit oleh perlengketan. Nah, ini juga contoh-contoh perlengketan seperti ini. Ini juga sama ya, seperti yang tadi. Jadi ini ususnya melengket ke dinding perut. Nah, bagaimana operasi laparoskopi itu bisa melepaskan perlengketan? Jadi prosesnya seperti ini. Ya, jadi ini dilihat, ini seluruh penggantung perut yang melekat ke dinding perut ini bisa dilepaskan sedikit demi sedikit ya, satu persatu. Pelan-pelan ya, seluruh perlengketan ini dilepaskan dengan elektrokauter yang terpasang di alat tersebut ini, laparoskopi ya. Terus sedikit demi sedikit ya, dilepaskan. Jika ada perdarahan, perdarahannya diatasi saat itu juga. Nah, kita lihat sekarang sudah perlengketannya sudah teratasi, sudah bisa dilepaskan semuanya. Bentuk perlengketan kadang-kadang ada yang sampai membentuk seperti tali ini. Ini ya, ini namanya band atau string. Bayangkan, ini ada tali yang melekat di dinding perut, kemudian ini lihat ini menjerat usus. Ya, ini juga sama di sini terjadi ya. Jadi ada jeratan yang namanya band dan ini bisa betul-betul menjadikan kondisi yang disebut ileus atau usus sama sekali tersumbat karena terjerat oleh band ini ya. Ini sama, ini ada perlengketan dalam bentuk seperti band ya. Band itu maksudnya pita ya, kayak bandu gitu, kayak tali. Nah, sahabat sekalian, lihatlah ketika operasi sudah selesai. Nah, ini usus-usus sudah terbebaskan. Ini tadi bekas perlengketannya ya. Nah, ini di daerah uterus ya, di daerah rahim juga terjadi perlengketan dan sudah dilakukan pelepasan. Ini kondisi di dalam perut yang tadinya ada perlengketan sekarang sudah dilepaskan semuanya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa laparoskopi adalah bedah dengan minim luka, ya kita lihat lukanya hanya selebar ya 1 cm lah ya di daerah pusar, kemudian di atasnya, kemudian ada satu lagi untuk pemasangan selang ya untuk mengalirkan perdarahan yang barangkali akan terjadi. Semoga bermanfaat. Ini adalah seri dari operasi-operasi laparoskopi yang akan kita tampilkan berikutnya, karena laparoskopi ini bisa mengoperasi yang paling banyak itu usus buntu ya, nanti kita tampilkan. Kemudian juga batu empedu, kemudian kista dan lain-lain ya. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.